Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah wa bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik serta hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikutinya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali di dalam kajian rutin setiap hari Ahad, di mana pembahasan kita adalah tentang sirah nabawiyah, dan terakhir kita sampaikan yaitu kejadian-kejadian setelah perang Bani Mustalik atau yang disebut dengan perang Al-Muraisi. Di antara kejadian yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, dan ini kejadian tahun kelima Hijriah, tepatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah dari Mekah menuju Madinah, ya 5 tahun kurang lebih. Kejadian yang pertama yaitu makarnya orang-orang munafik, di mana mereka menginginkan adanya pertumpahan darah antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor, dan ini sudah bisa diredam oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun makar yang kedua masih dalam perjalanan pulang menuju Madinah, ya, masih dalam perjalanan pulang menuju Madinah dari perang Bani Mustalik. Kejadian ini disebut dengan hadithul ifk, hadithul ifki, atau kita kenal dengan berita bohong, berita palsu, berita hoax. Zaman Rasul ada berita hoax, tahu Ustaz? Ada yang nyebarin orang-orang munafik. Makanya orang-orang yang suka menyebarkan berita bohong, ya, untuk memberikan mudarat kepada kaum muslimin itu kayak orang munafik, jemaah. Dan kita akan singkatkan kisahnya, dan ini kisahnya disebutkan secara komplit, secara terperinci di dalam hadis riwayat Imam Bukhari tentang kisah hadithul ifki. Apa itu hadithul ifki? Yaitu berita bohong bahwa istrinya Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, berzina. Istrinya Nabi SAW dituduh
oleh orang-orang munafik dan disebarkan berita ini, ya. Dengan berita kebohongan mereka menyebarkan Aisyah radhiyallahu anha selingkuh. Bayangkan jemaah, ya. Kita aja mungkin kalau dituduh begitu gimana. Ini Nabi SAW, rumah tangganya nggak selamat dari apa? Dari makarnya orang-orang munafik. 6. Wa fi hadhil ghazwati kanat qissatul ifki. Masih dalam satu pembahasan perang tadi, Bani Mustalik. Ya, dan ini jaraknya, ya, sebagaimana kita sebutkan di pertemuan yang lalu, kurang lebih 2 hari 2 malam, dan ini sudah di pertengahan jalan, sudah mau sampai di kota Madinah. Maka disebutkan anna Aisyah radhiyallahu anha kanat qad kharaja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu fi hadhil ghazwati bi qur'atin asabatha. Sebagaimana kita ketahui, Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa istri. Dia punya beberapa istri. Dan ketika Rasul ingin bepergian jauh, safar, maka Rasul akan mengundi di antara istri-istrinya yang akan menemani. Ya, nanti yang ya dapat jatah ini nanti menemani dalam safarnya, ya, diundi. Jadi kalau jenengan istrinya satu yang nggak usah diundi aja, langsung aja berangkat, ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana tilka adatuhu ma'a nisa'i, dan ini sudah biasa Rasul lakukan ketika mau safar, ya, maka Rasul akan mengundi siapakah nanti istrinya yang akan menemani, ya. Dan harusnya seperti itu, apalagi perjalanan jauh, ya, perjalanan jauh, ya, kalau ada temannya, ya, istrinya, nggak apa-apa diajak kalau nggak merepotkan. Yang kedua juga cukup dananya, gitu, ya. Kalau sendirinya ada, semuanya ada, ya, ada resikonya, apalagi lama, gimana lama nggak ada keluarganya, nggak ada istrinya. Rasul mengajak. Nah, dan ketika itu, ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, dan ternyata yang jatah menemani Rasul di dalam perang tersebut adalah saya menemani, ya. Bagaimana ketika itu perjalanannya? Jadi ini onta jamaah, onta, terus atasnya itu ada namanya sekedup, apa ya, sekedup, kerandak lah begitu. Jadi ontanya itu ada penutupnya di atas yang duduk, ada siternya, ada penutupnya, kain. Jadi orang yang duduk di situ, ya, nggak kelihatan dari luar karena ada kerandanya begitu, ya. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu saya pun waktu itu umurnya belum sampai 15 tahun. Disebutkan masih 14 tahunan. Dan masih kurus. Ya, kurus kata Aisyah. Ya, kurus. Jadi kalau onta ini, ya, dinaiki, maka jalannya biasa. Maknanya karena kurus nggak kelihatan bawa beban berat. Ya. Dan nanti para sahabat pun, ya, tidak menyangka bahwa, ya, mereka menyangka bahwa Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi yang masih di situ, masih di dalam, ya, nggak kelihatan. Kemudian juga ontanya, ya, karena bawa, ya, beban yang nggak berat, dia cepat jalannya biasa. Ternyata nggak ada di situ. Nah, fafaqadtu aqdan li ukhtiha kanat a'aratha iyah. Di mana ketika itu kata Aisyah radhiyallahu anha, saya memakai kalung, yang kalung itu dipinjamkan, ya, dapat pinjem lah dari saudarinya, ya, dia pakai kalung pas waktu berangkat safar, dia pakai kalung. Kalung ini milik saudarinya, dia dapat pinjem. Nah, ketika pulang dari perang dari Bani Mustalik, nah,
Maka Aisyah pun turun karena dalam satu rombongan ini ya ada istirahatnya. Ada istirahat, nggak munculan terus, itu nggak ada istirahat lah. Ketika istirahat, Aisyah pun keluar untuk menunaikan suatu keperluan lah, keluar sebentar. Terus balik lagi. Sudah balik lagi, ya. Ternyata kalungnya itu lupa. Ya, kalungnya itu entah terjatuh atau lupa, ketinggalan di tempat tadi yang dia keluar. Sehingga Aisyah pun keluar lagi. Keluar dari sekedupnya itu, dari kerandanya itu, keluar kemudian nyari, ya, melewati jalan yang tadi ditempuh. Melewati jalan yang tadi ditempuh, di mana dia ya ada keperluan sebentar, ya, dicari itu kalungnya. Sampai akhirnya dapat itu kalungnya, ketemu lagi, ya, sampai ya ketemu lagi. Dan ketika sampai, ya, Aisyah pun balik lagi ke rombongan, ya, ke rombongan, ya, pasukan. Di situ juga Rasulullah SAW, ternyata rombongan pasukan ini sudah jalan, ya, sudah jalan, ketinggalan ini, ya, ketinggalan di tempat istirahat, ya. Dan mereka juga menyangka bahwa, ya, Aisyah radhiyallahu anha itu masih di dalam keranda ini, karena tadi ontanya jalan juga, ya, nggak ada bedanya, gitu, nggak ada bedanya. Mungkin perempuannya gemuk kan kelihatan, ini berat tadi, kok ini enteng, berarti ketinggalan nih mungkin. Tapi Aisyah orang kurus, ya, ketika itu belum sampai umur 15 tahun, 6. Akhirnya Aisyah pun ketika itu faraja'at Aisyatu ila manazilihim, waqad asabatil uqdah. Dan ketika kami, kata Aisyah, saya sampai di tempat tadi, tempat istirahat, dan saya sudah mendapatkan kalungnya, ya, fa idza laisa bihi da'un aw da'in wala mujib. Ketika saya sampai di sana, nggak ada orang, sudah pada berangkat lagi, istirahatnya sebentar, ya, nggak ada yang tinggal di situ. Ya, ketika dipanggil juga nggak ada orang, ya, sudah ketinggalan. Akhirnya Aisyah radhiyallahu anha pun duduk. Faqa'adtu fil manzil. Saya pun duduk di tempat di mana saya istirahat pertama. Harapannya apa? Harapannya mereka akan mendapati di luar sana atau di depan saya ketinggalan, kemudian nanti dia balik lagi. Ketika balik lagi, dia pun nggak susah-susah nyari saya karena saya di tempat semula istirahat. Ini juga menunjukkan beliau itu cerdas. Mungkin kalau kita nyari sana sini kemana, ngejar-ngejar, ternyata giliran ke sana tahu ada yang ketinggalan, balik lagi udah nggak ada orangnya. Kemana ini? Aisyah enggak. Dia duduk di situ nunggu, barangkali mereka nanti akan mendapati saya enggak ada, kemudian dia balik lagi, saya pun masih di tempat semula. Ya. Ini harapannya. Dan akhirnya karena nunggu lama, ya, ya, Aisyah pun tertidur. Ya, tertidur di tempat tersebut. Falam tastaiqidz illa biqauli Safwan ibni Mu'attal. Nah, di situ ada salah seorang sahabat yang bernama Safwan ibnu Mu'attal As-Sulami. Disebutkan sahabat ini sahabat yang baik, seorang sahabat Nabi SAW yang soleh. Ada dua yang berpendapat, ada dua riwayat di sana disebutkan sahabat ini Rasul menugaskan sebagai pasukan yang di belakang. Jadi nanti kalau ada yang ketinggalan, ada barang yang jatuh, ada yang capek ketinggalan, nah dia itu yang ngontrol di belakang, gitu. Ya, ditugaskan sebagai pasukan yang di belakang. Barangkali juga nanti ada pasukan dari belakang nyerang, kemudian yang keduanya dia bisa mengontrol, barangkali ada yang kelewatan, yang ketinggal, dia tahu, ya. Kemudian riwayat yang kedua mengatakan beliau ini
pas juga ikut istirahat bersama para sahabat sebelumnya. Cuman memang beliau itu kalau tidur itu agak sulit bangun, susah bangunnya. Ya, kalau tidur apa? Susah dibangunin, begitu loh, agak susah. Ya, kayak siapa di sini? Ya, jadi apa demikian sama. Ketika dia datang ke tempat tersebut, ya, dia mengatakan melihat ada bayangan hitam, bayangan hitam. Falamma ra'aha arafaha, ketika dia melihat, dia kenal siapa? Kenal Aisyah radhiyallahu anha. Pertama dari mana? Karena Sofwan ini kenal Aisyah sebelum turunnya ayat hijab, sebelum perintah untuk menutup seorang muslimah dengan hijab, karena turun perintah wajibnya menutup hijab bagi wanita itu tahun kedua Hijriah. Jadi sebelumnya itu belum pakai. Makanya orang yang mengatakan, oh itu hijab ini itu kan adatnya orang Arab, kebiasaannya orang Arab. Orang Arab adatnya nggak pakai jilbab. Perintah memakai jilbab itu tahun kedua Hijriyah. Dan Sofwan ini kenal sebelum tahun itu, karena belum memakai hijab, kenal. Wah, makanya ketika dia melihat Aisyah, dan Aisyah pun sudah pakai hijab, dan tertidur. Apa kata Sofwan? Dia kaget. Sofwan ibnu Mu'attal as-Sulami, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget. Ada dua kemungkinan. Sahabat Sofwan ini mengatakan ketika melihat istri Nabi tertinggal, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bukan meninggal dunia, tetapi maknanya beliau itu kaget. Musibah ini, begitu. Musibah ini, istri Nabi kok ketinggalan, istrinya Nabi kok ditinggal, begitu. Atau kemungkinan yang kedua, dia mengucapkan dengan suara yang keras, mengucapkan istirja tadi, agar Aisyah itu bangun, gitu. Agar Aisyah itu bangun. Dan ternyata benar, Aisyah pun bangun, kemudian dia pun menutup wajahnya. Dan Sofwan pun mendekatkan ontanya, kemudian dipersiapkan agar Aisyah itu naik, Katanya Aisyah radhiyallahu anha, saya pun naik, dan beliau yaitu Sofwan wa makallamaha kalimatan wahidah, dari melihat saya, dia nggak ada ngomong apapun ke saya. Katanya Aisyah ini nggak ngomong apa-apa, diem. Saya cuman dengar omongannya dia ketika mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini adabnya seorang sahabat kepada Rasul, memuliakan istrinya, memuliakan keluarganya. Dia nggak ngomong apa-apa, walam tasma' minhu illa istirja'ahu, dan dia tidak mendengar apapun kecuali ucapan istirja'nya tadi. Enggak ada nanya, kamu kok bisa ketinggal di mana? Teman-teman coba ceritaan kronologinya gimana coba? Enggak, diam aja. Ini adab seorang sahabat kepada keluarganya Nabi. Akhirnya pun berjalan. Dan berjalan pun apa? Sofwan dia jalannya nggak di belakang, di depan. Saking menjaga apa? Kehormatan istrinya Nabi. Nggak berani dia jalannya di mana? Ya di belakang, mungkin kalau di belakang sambil lihat-lihat gitu kan. Ini enggak, Sofwan ini di depan. Sofwan di depan. Itu saking memuliakan keluarganya. Waqad nazala jaysu fi nahri dhahirah, dan pasukan yang pertama sampailah di Madinah di awal siang. Di awal-awal siang mereka sudah sampai. Sudah sampai. Barulah setelah itu falamma ra'a dzalika an-nasu takallama kullun minhum bisyakilatihi.
Kemudian sampai beberapa lama, ya, karena memang jaraknya disebutkan ya, dari ya, tempat istirahat tadi sampai ke Madinah yang menyebutkan 6 sampai 7 jam. Ya. Dan Aisyah ini ketinggalan ya beberapa jam begitu sama. Kalau tadi di awal siang, ini sudah mau akhir-akhir siang lah begitu. Ya. Nah, ketika sampai di Madinah, ya, maka penduduk Madinah pun ngelihat, loh, kok istrinya Nabi ketinggalan? Loh, itu kok sama Sofwan? Sofwan ada di depan. Nah, disinilah ya makarnya orang munafik mengambil kesempatan jemaah. Wah, ini pasti nih ada sesuatu ini. Ya, saya sebarkan nih kamu begitu. Ya, akhirnya pun dia menyebarkan berita bohong bahwa Aisyah selingkuh dengan Sofwan ibnu Mu'attal as-Sulami. Naudzubillah, ini ngeri nggak jemaah? Ya, dia sebarkanlah, dia bisik-bisik ke teman-temannya itu orang-orang munafik. Ya, berita bohong ini sampailah juga para sahabat pun dengar. Ya, sampai para sahabat pun dengar. Ya, bayangkan itu kalau dituduh begitu. Siapa yang akan membenarkan? Siapa yang akan apa? Membenarkan bahwa dia nggak berdusta, nggak berzina, nggak selingkuh? Kan susah. Misalnya datanglah, ada perempuan datang sama ibunya misalnya, kemudian ngomong ke jenengan pas lagi sama istri. Datang perempuan sama ibunya, mas tolong mas jenengan tanggung jawab ke saya loh mas, ini saya sudah hamil loh mas. Jenengan kaget, lagi duduk sama istri, kamu ini siapa, ngomong yang benar. Kemudian perempuan ini ngomong, udah mas nggak usah bohong dah. Gimana perasaannya dituduh gitu? Apalagi bawa orang tuanya. Siapa yang akan membenarkan jenengan? Istri jenengan sudah hati-hati nih kan gitu. Sudah apa? Sudah mulai ya curiga nih, ngapain suami nih? Kan begitu. Apalagi nih istrinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Disebarkanlah berita bohong ini dan sampai ya, berita ini tersebarlah di kota Madinah jamaah. Ya, tersebarlah berita bohong ini di kota Madinah. Jadi berita hot. Apa berita hot? Berita yang lagi naik daun. Ya, orang kan kadang-kadang begitu, sekarang lagi naik daun apa ya beritanya. Ya. Oleh kadang-kadang kalau sudah berbicara rumah tangga orang, mantep kayaknya. Jangankan tetanggung ditiba aja diikutin terus. Apalagi ini rumah tangganya Rasul. Ya. Dan kabar ini pun terdengar juga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan gimana? Bayangkan Rasul apa? Rumah tangganya dituduh demikian. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sakitun la yatakallam. Rasul diam. Ya enggak tahu, bingung gimana. Sedangkan berita ini sudah tersebar. Malu kalau mungkin kayak kita. Rasul diam, enggak ngomong apa-apa. Kemudian Rasul memanggil beberapa sahabatnya ya untuk diminta ya memberikan sarannya seperti apa. Rumah tangga saya sekarang lagi diuji ini. Ya, istri saya dituduh selingkuh. Ya, gimana menurut kamu? Ada salah seorang sahabatnya mengatakan, udah cerai aja ya Rasul, cari lagi, tenang, begitu. Ada yang begitu. Udah cerai aja, nanti saya carikan, gitu. Kemudian Rasul mengatakan, ya terima kasih, silakan pergi. Kemudian ada lagi sahabat yang dipanggil, dimintain sarannya. Ini menunjukkan Rasul nggak tahu yang gaib. Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Kalau seandainya Rasul tahu perkara yang gaib, selesai. Bohong itu tahu yang gaib, Rasul nggak tahu. Sehingga Rasul pun memanggil beberapa sahabat untuk dimintai sarannya. Ada yang mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah saya mengenal Aisyah radhiyallahu anha kecuali dia seorang perempuan yang suci dan seorang yang menjaga dirinya. Ya. Dan dia dikatakan, ini katanya Usamah, bahkan dia ibaratkan seperti air yang jernih, yang suci ya Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, ya,
Terima kasih. Pergi lagi. 6. Kemudian Rasul pun mengatakan kepada para sahabatnya, ya, Rasul berdiri dan mengatakan kepada para sahabatnya tentang kabar buruk yang menimpa keluarganya. Para sahabat tahu yang menyebarkan itu siapa, gitu loh. Tadi Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh dan dedengkotnya munafik. Ya, bahkan Rasul mengatakan demikian dengan sedih karena sedang tertimpa ya ujian yang berat yang menimpa keluarganya. Dan ini beritanya sudah disebar. Maka ada sahabat yang mengatakan dari Aus, dia mengatakan, ya Rasulullah, ya, saya akan eksekusi itu orang-orang yang menyebar berita bohong ini. Dia tahu kenapa? Abdullah bin Salul. Dari kabilah Abdullah bin Ubay bin Salul dari Khazraj nggak terima, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ya, karena mungkin masih ada, ya, masih ada fanatik di dalam apa sukunya. Nah, akhirnya pun Rasul melerai lagi mereka, hampir-hampir mau ribut lagi. Ya. Akhirnya pun Rasul ya masuk rumah. Wa amma Aisyah falamma raja'at maridat syahran. Adapun Aisyah radhiyallahu anha ketika pulang atau sampai di Madinah, ya, sampai di Madinah tadi ketika ketinggalan, Aisyah sampai di Madinah itu sakit sebulan, jemaah, sakit sebulan, ya, sakitnya apa sebulan, dan tinggal di rumah orang tuanya itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya. Wa hiya la ta'lamu an haditsil ifki syai'a, dia enggak tahu berita apapun karena lagi sakit di rumah mertuanya, di rumah orang tuanya, enggak tahu apa-apa. Yang terjadi di luar sudah jadi gosip, dan dia sakit nggak tahu apa-apa, ya. Nah, dan dia pun sudah melihat, ya, Rasul pun, ya, karena ya ketemu dengan Aisyah, Rasul pun sudah melihat kayaknya agak beda, begitu loh. Ya, biasanya kalau istri kan biasanya paham lah, tahu suami itu biasanya pulang kerja atau pas ketemu begini ceria, senang cerita-cerita, ini kok beda, diem gitu. Ya, biasanya istri paham. Ya, Aisyah pun demikian, paham kok Rasul kok beda ini, nggak biasanya seperti ini, ya, nggak biasanya seperti ini, ya. Akhirnya ya Aisyah pun dia masih sakit, dan diantara orang yang menyebarkan juga, yang menyebarkan berita palsu ini, ada beberapa sahabat yang memang terpengaruh juga gitu loh, percaya. Ada beberapa sahabat yang memang apa, ya dia percaya, terpengaruh sama berita bohongnya orang-orang munafik ini. Yang pertama adalah Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini seorang penyair ulung, di penyairnya kaum muslimin zaman itu, penyairnya Rasul, ya. Kemudian yang keduanya adalah Mistah, ya, ya, Mistah ini masih kerabatnya Abu Bakar. Disebutkan dia masih sebagai, ya, sepupunya, masih sepupunya Abu Bakar, masih kerabatnya, ikut dapat terpengaruh, percaya lagi ini orang. Ya, yang ketiganya adalah seorang perempuan yang namanya Hamnah. Ini juga ikut, ya, seorang sahabi, percaya juga dengan berita ini, ya. Dan Aisyah pun akhirnya tahu, disebutkan, dikabarkan dari ibunya Mistah, masih kerabat. Dan Mistah ini jamaah, dia itu dari kecil karena jadi anak yatim, dan dia selama ini hidup sama ibunya, dan yang menghidupi dari kecil sampai dewasa itu Abu Bakar, ya, karena masih kerabat. Ya, kok tega-teganya juga dia percaya dan ikut menyebarkan, ya. Aisyah pun mendengar kabar tersebut dari ibunya Mistah karena masih kerabatnya, ya. Akhirnya Aisyah pun mendengar kabar tersebut, ya. Farajat Aisyah wasta'dzanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah pun izin kepada Rasul, ya, untuk, ya, tinggal dulu di orang tuanya, ya,
Padahal ketika itu masih sakit, mungkin ya bolak-balik atau gimana, yang penting dia izin ke Rasul, ya. Setelah apa? Setelah tahu bahwa di luar lagi diberitakan tentang dia, ya. Faja'alat tabki, dan di rumah orang tuanya Aisyah hari-harinya jauh menangis, sama bingung, kok bisa-bisanya ada kabar begini, dari mana, nangis terus, ya. Bahkan disebutkan sampai wabakat lailataini wa yauman, menangis selama 3 hari 3 malam. Itu kayak apa coba? Ya, berat, apalagi perempuan, perasaan lemah, bingung, ya. Walam takun, ya. Walam takun taktahilu binaumin, bahkan nggak bisa tidur, ya, nggak bisa tidur. Kalau tadi yang pertama masih bisa tidur ketinggalan, ya, masih tenang, ya. Kalau ini berat, nggak bisa tidur. Kenapa? Karena sedih, ya. Kalau sedih nggak bisa tidur masih mending, ya. Kalau tadi yang pertama kan khawatir karena ketinggalan, tapi masih bisa tidur, ya, menunjukkan ketenangan beliau demikian. Ya. Kalau kita mungkin kalau lagi khawatir, mungkin malah nggak bisa tidur, lagi khawatir nih. Beliau masih bisa tidur. Ketika ya mengalami demikian sampai ya ini nggak bisa tidur. Hatta dhannat annal buka'a faliku kabidiha, sampai apa? Ya seakan-akan dia sudah sakit hati bener, bingung, ya. Ketika itu faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul pun datang, ya, sebagai suami biasalah ngunjungin istrinya lagi, ya. Dan Aisyah sekarang sudah tahu kabar di luar, kemudian Rasul mengatakan, amma ba'd ya Aisyah, fa innahu qad balagani anki kada wa kada, wahai istriku, sungguh telah sampai di luar kabar tentang kamu seperti ini, ya. Fa in kunti bari'atun fasayubri'ukillahu, ketika engkau benar-benar bukan orang yang melakukan, ya, apa yang mereka tuduhkan, Allah akan melepaskanmu. Allah akan apa? Membelamu bahwa engkau bukan orang yang, ya, bukan orang yang melakukan perselingkuhan, ya. Wa in kunti almamti bidzanbin fastaghfirillaha wa tubi ilaihi, tapi kalau kamu memang melakukan apa yang mereka tuduhkan, segeralah engkau bertobat, karena Allah akan menerima tobat hambanya. Rasulullah sabar benar. Kalau hari ini gimana cama? Dituduh begitu, nggak ada bukti, ya, istrinya Nabi. Ya, kalau engkau memang bukan orang yang melakukan, Allah akan membelamu nanti. Allah akan mengkabarkan bahwa engkau bukan orang yang melakukan seperti itu. Ya, Allah akan melepaskan tuduhan itu. Tetapi kalau engkau memang melakukan, maka segeralah bertobat, mintalah ampun kepada Allah, ya. Fa innal abda idza tarafa bi dzanbihi tsumma taba ila Allah taballahu alaihi, karena seseorang ketika mengakui kesalahan, kemudian dia mengakui perbuatannya dosa, dan dia bertobat kepada Allah, Allah akan terima. Wah, tambah berat lagi sama suruh tobat. Tambah berat lagi dah Aisyah. Waduh, ya, tambah berat lagi, ya. Kemudian Abu Bakar, ya, sebagai bapaknya, ya, kemudian juga ibunya mengatakan, wahai anakku, jawab itu maksudnya apa? Benar enggak, gitu loh. Jawab pertanyaan suami itu, Rasul jawab benar enggak, ya, karena memang di rumahnya. Falam yadriya ma yaqulan faqalat Allahi laqad alimtu laqad sami'tum hadzal haditsa hatta istaqarra fi anfusikum. Katanya Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, ya, demi Allah, ya, kalian sudah mendengar berita di luar tentang saya melakukan ini karena ketinggalan kemarin, ya, ketinggalan beberapa saat, ya, wa sadaqtum bihi, dan kalian membenarkan, kalian percaya. Ya. Aisyah mengatakan, seandainya saya mengkabarkan kepada kalian, saya mengatakan saya nggak melakukan apa-apa, apakah kalian akan percaya omongan saya?
Karena nggak ada bukti. Seandainya saya mengatakan iya benar saya melakukan, apalagi itu tambah lagi pasti kalian ya sudah apa? Ya pasti kalian membenarkan. Ya. Kalau saya ngomong saya tidak melakukan apa-apa, kalian percaya? Juga nggak percaya, belum tentu percaya. Kalau saya mengatakan saya melakukan, itu malah pasti kalian percaya. Kenapa? Ngaku. Ya. Maka Aisyah mengatakan, ya, wallahi ma ajidu li walakum mathalan illa qawlu Abi Yusuf. Saya itu cuman bisa mengucapkan sebagaimana ucapannya Yakub alaihissalam, ya, yaitu bapaknya Yusuf alaihissalam ketika ujiannya sangat berat dan mengatakan bapaknya, ya, Nabi Yusuf itu Nabi Yakub, fasabrun jamil, sabar yang apa? Yang benar-benar sabar. Fasabrun jamil, sudah nggak bisa ngomong apa-apa. Benar-benar fasabrun jamil, Allahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sebagai penolong dari apa yang kalian tuduhkan, dari apa yang kalian katakan kepada saya. Ya, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya hanya bisa mengucapkan seperti Yakub alaihissalam. Coba bayangkan Nabi Yakub ketika ujian pertama, ya, Nabi Yusuf dibawa saudara-saudaranya, kemudian dimasukkan kemana, ke sumur. Bajunya dibawa oleh saudaranya, kemudian dilumuri dengan darah. Ngakunya apa? Ngakunya anaknya Yusuf ini dimakan serigala. Nabi Yakub, bapaknya nggak bisa ngomong apa-apa. Terus gimana? Ya, ini pakainya sudah seperti ini. Maka Nabi Yakub ketika itu mengatakan fasabrun jamil, sabar, benar bingung. Mau gimana? Ya, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sebagai satu-satunya penolong dari apa yang kalian ya tuduhkan, dari apa yang kalian katakan. Nah, maka summa tahawwalat wattaja'at, kemudian Aisyah pun berpaling dari ya Rasul, dari suaminya, dari keluarganya juga berpaling, bingung, nggak ada yang membela, ya, nggak ada bukti juga. Ketika itu fanazalal wahyu sa'atuhu, beberapa saat ketika turun wahyu. Ini jamaah. Ya, kalau kita siapa yang benarkan? Kalau dulu wahyu turun, ini enggak benar. Kenapa? Allah yang mengkabarkan. Sebagaimana Rasul tadi mengatakan, ketika engkau benar-benar tidak melakukan, Allah akan membelamu. Allah akan membelamu. Benar, turun ayat jamaah. Ya. Dan ayat ini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-20. Ya, ayat ini menerangkan tentang pembelaan Allah Subhanahu wa ta'ala langsung dari atas langit, ya, pembelaan saksi, ya, dan melepaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan keji. Ya, apa diantara ya bunyinya ayat tersebut? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita hoak, berita palsu tentang Aisyah adalah sebagian dari kalian. Ada yang menyebarkan. Dan terus sampai ayat yang ke-20. Nanti bisa dilihat ya pembelaan ayat tersebut. Maka ketika itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam pun tersenyum dan mengatakan, ya Aisyah, amma wallahi faqad bara'aki. Allah telah melindungimu, Allah telah membelamu, dan Allah telah melepaskan engkau dari tuduhan keji. Ya, dengan turunnya ayat tadi surat An-Nur ayat yang ke-11 sampai ke-20. Nah, kemudian ya ketika itu Aisyah pun ya sangat bergembira dengan tuduhan tersebut. Ya, dengan apa? Tuduhan yang tidak benar. Nah, tinggallah orang-orang yang menyebarkan berita palsu ini. Maka 3 sahabat tadi, mereka pun didera, yaitu dengan dicambuk, ya, sama Ninal Jaldah dengan 80 cambukan. Kenapa? Menuduh. Dia nggak menuduh karena terpengaruh aja, terpengaruh berita, ya, kemudian ikut menyebarkan. Ya, maka dia pun 3 orang tadi, Hasan bin Sabit, kemudian Mistah, kemudian Hamna ini ya dihukum. Abdullah bin Ubay bin Salul kok selamat Ustaz? Padahal dia nih tokoh munafik, gara-garanya dia mengambil kesempatan.
Pertama, bahwa meringankan dosa di dunia dengan apa? Dengan dia dibalas di dunia. Ya. Di antara meringankan dosa seseorang yaitu ketika di dunia dibalas. Seperti misalnya orang misalnya seperti orang yang sakit, ketika dia sabar, ketika dia mengharap pahala, maka sakitnya ini sebagai penggugur dosa. Tetapi penggugur dosa nanti di hari kiamat disiksa. Nah, orang munafik ini selamat. Kenapa? Yang keduanya, Abdullah bin Ubay bin Salul, di orang yang menyebarkan berita palsu ini, cuman nggak ada saksi, gitu. Yang itu nggak ada saksi. Lalu siapa yang menyaksikan dia? Nggak ada saksinya. Dia yang menyebarkan, tetapi teman-temannya diam semuanya, orang-orang munafik yang lain, karena dukung. Dia pun diam, sehingga dia nggak bisa dikasih dengan dicambuk ini. Ya, maka kaum muslimin pun yang 3 orang ini bertobat, dan dibalas dengan demikian, karena menuduh seorang berzina nggak sembarangan, hati-hati. Yang menuduh seorang yang berzina itu harus benar-benar harus mendatangkan saksi. Kurang-kurangnya 4, orang yang adil, laki-laki, nggak sembarangan. Kemudian benar-benar ngelihat, ibarat yang ngelihat perzinaannya itu, menuduh orang berzina, dia ngelihat seperti ember masuk kemana? Ember masuk sumurnya, kelihatan benar. Mereka ngelihat langsung, bukan cuma di HP. Ini buktinya di HP ini fotonya tuh. Nggak begitu. Apalagi sekarang video ganti mukanya juga ganti orang lain juga bisa. Ya nggak gampang menuduh seorang yang berzina tanpa bukti. 6. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mendengar Mistah, kerabatnya ikut menyebarkan, marah. Ya wajar, umum. Kenapa? Dituduh anaknya berzina, dituduh keluarganya Nabi, istrinya Nabi berzina, marah Abu Bakar. Dan dia Mistah ini dari kecil yang nafkah itu Abu Bakar, karena masih kerabatnya, sampai dewasa. Maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah setelah hari ini nggak saya kasih lagi dia, nggak saya kasih nafkah Mistah ini. Abu Bakar bersumpah, marah gitu loh. Udah dikasih buai kok malah seperti itu. Maka ketika itu turun ayatnya, ayat setelahnya, maka pemberitaan bahwa ada orang-orang yang bersumpah untuk tidak membantu kerabatnya dan orang-orang miskin. Saya lupa ayatnya. Kemudian di sana disebutkan keutamaan orang yang memaafkan. Keutamaan orang yang memaafkan. Akhirnya ketika ayat ini turun, Abu Bakar bersumpah lagi, demi Allah setelah ini saya bantu lagi Mistah. Gitu. Sebagai apa? Keutamaan dari Abu Bakar. Keutamaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, ini jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tentang apa? Yaitu makarnya orang-orang munafik yang menuduh keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuduh dengan Aisyah berzina, berselingkuh dengan sahabat yang mulia. Dan ini telah Allah bela, dan bisa kita mengetahui membacanya di dalam Al-Quran surat An-Nur. Ayat ini turun pembelaan atas Aisyah radhiyallahu anha dan juga keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun faidah yang bisa kita ambil dari kajian kita pagi hari ini, yaitu yang pertama, besarnya pengaruh di dalam berita bohong. Besarnya pengaruh di dalam berita bohong. Makanya kita pun harus hati-hati ketika menyebarkan berita-berita berita-berita bohong yang belum jelas. Kalau dulu orang ngomong ketika berita bohong, kita menyebarkan berita bohong, belum ada HP, paling 1-2 orang yang kita temuin gitu. 1-2 orang yang kita temuin, kita ngomong. Sekarang modal jempol doang ini. Modal jempol sudah berapa ribu orang yang tahu, berapa ribu orang yang baca, berapa ribu nanti yang terpengaruh dari berita tersebut, baik yang di kampung atau di luar, mungkin sampai ke luar negeri akan tahu. Maka lebih ngeri. Maka jaga tentang berita-berita yang belum jelas. Hati-hati, jangan mudah terpengaruh dan jangan mudah
terprovokasi, sehingga kita pun berhati-hati dalam berita-berita yang datang pada kita. Apalagi hari ini, di mana berita-berita yang datang belum jelas kebenarannya, ya, yang jelas cuman berita kematian, innalillahi, biasanya itu betul, itu biasanya, kan? Tapi berita-berita yang lain ini belum bisa dipastikan, maka kita pun hati-hati. Nah, kemudian yang keduanya, faedah yang kedua dari kajian kita pagi hari ini, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Rasul tidak mengetahui perkara yang gaib. Kenapa? Karena perkara yang gaib ini hak Allah Subhanahu Wa Taala, dan Rasul tahu ketika ayat ini turun pembelaan atas istrinya. Nah, kalau kita gimana? Wah, kalau kita ya gimana? Nggak ada wahyu turun lagi. Siapa yang bela kita? Kayak tadi bisa jenengan dituduh nih, perempuan datang hamil, jenengan yang melakukan, ambil nangis-nangis lagi. Siapa? Maka bisa dengan hari ini, dengan diperiksakan, benar nggak nih anaknya, tes DNA-nya benar nggak, bisa di situ, dan yang lainnya. Nah, dari penipuan-penipuan yang banyak. Faedah yang terakhir, bersabar atas musibah yang menimpanya. Bersabar atas musibah yang menimpa seseorang ini, yaitu kita ambil dari Aisyah radhiyallahu anha. Subhanallah, beliau sangat sabar, jemaah. Saya belum mengatakan seperti itu. Kalau saya ngomong iya saya melakukan, kalian percaya. Kalau saya mengatakan saya nggak melakukan, siapakah yang kalian mau percaya? Serba salah. Maka beliau nggak mengatakan ya atau enggak, tetapi beliau mengatakan fasobrun jamil, Allahul musta'anu ala ma tasifun. Kesabaran yang benar-benar, kesabaran yang sangat, kesabaran yang diuji. Dan Allah lah sebagai satu-satunya penolong atas apa yang kalian katakan kepada kami. Nah, itu jamaah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.